kembali berjumpa bersama saya Verwan di program Mata Kamera. Pemirsa LDS TV, kali ini kita berada di Kecamatan Punggur dan akan melihat bagaimana proses pembuatan aneka oleh-oleh. Ikuti terus perjalanan kami di Mata Kamera. Dari LDS mau ngobrol-ngobrol sebentar, boleh? Boleh. Dengan Ibu siapa? Teresia Mariani. Ibu Teresia Mariani. Nah, Bu, ini Vero lihat lagi nata-nata apa nih, Bu, tadi? Ini habis packing tadi, nata kemasan. Produknya apa aja nih, Bu? Ada keripik tempe, ada kacang oven, ada keciput, ini ada pastel, ada aneka enteng-enteng, itu kembang goyang. Jadi banyak ini produknya, Bu, ya? Ya, lumayan. Lumayan sekali. Nah, tapi kali ini Vero pengen banget tahu proses salah satu pembuatan makanan di sini. Kira-kira apa nih, Bu? Oh, kalau hari ini sih kebetulan ada produksi keripik tempe. Nah, boleh nggak kita ikut, Bu? Boleh. Oke deh, kita mau ikut nih pemirsa LDS TV untuk proses pembuatan keripik tempe. Ayo ikuti kami di Mata Kamera. Hey, Bu. Kita kesini ke bagian pendinginan kedelai. Jadi ini apa nih, Bu? Mendinginkan ya, Bu, ya? Setelah tadi dari kita kukus 2 kali, kita taruh di sini. Kita dinginkan sampai benar-benar dingin. Jadi harus benar-benar dingin ya, Bu, ya? Harus dingin, 100% dingin. Biasanya berapa lama, Bu, kalau untuk sampai dia benar-benar mendapatkan suhu dingin yang diinginkan? Kalau kita pakai kipas itu 30 menit sudah dingin. 30 menit sudah dingin. Itu habis ini fermentasi, kemudian dibungkus. Fermentasi itu dikasih apa, Bu? Ini dikasih ragi, dikasih tepung tapioka. Ditabur ya? Ditabur jadi satu, kemudian dibungkus. Hasilnya seperti itu. Bisa. Kita boleh lihat nggak, Bu, hasil yang udah dibungkus ya? Boleh. Kita ke sana ya, Bu, ya. Yang udah dibungkus. Oh, jadi dia bungkusnya panjang-panjang bulat seperti ini ya, Bu, ya? Nah, ini kenapa dibolong-bolong kayaknya nih, Bu, ya? Ya, ini untuk panas udaranya. Jadi bisa suhunya itu bisa keluar. Kalau ini nggak dikasih bolong-bolong, coba lihat ini kan panas nih. Istilahnya orang Jawa panas, nggak jadi tempe dia busuk. Oh gitu, jadi harus dibolong-bolong. Ini digantung-gantung ini biar ini suhunya itu sempurna, nggak ada yang tertimpa. Jadi nanti jadinya bisa sama nih seperti yang ini. Oh gitu. Ini udah siap digoreng. Ini sudah padat ya, Bu, ya? Sudah jadi ya? Ini yang barusan dibungkus. Ini baru dibungkus. Ini untuk besok gorengan. Kalau yang dibungkus kemarin kan ini sudah jadi, Bu, ya? Jadi ini beda. Seperti ini nih ada di depan. Oh, ini ya? Iya. Oh iya. Nah, ini untuk berarti semalaman ya, Bu, untuk proses ini? Proses mendiamkan 2 malam. Oh, 2 malam. 37 jam. Nah, kalau sudah keras seperti yang di belakang tadi, Bu, selanjutnya prosesnya apa? Selanjutnya pengrajangan. Perajangan atau pemotongan? Pemotongan. Oke. Tempat pemotongan atau pengrajangan tempenya, Mbak. Oke, jadi kita udah pakai mesin ini ya, Bu, ya? Iya. Nah, jadi tempe yang udah keras tadi dipotong di sini. Dipotong di sini. Oke, nah untuk ukurannya ini berarti sudah diatur di mesin ya, Bu, ya? Iya, sudah di setel. Sekitar sekian mili gitu, 0, berapa mili gitu. Oke, nah setelah dipotong jadinya seperti ini ya, Bu, ya? Nah, ini disusun di nampan. Ya. Oh. Setelah dipotong, disusun di nampan, ini apakah kita nunggu lagi atau memang bisa langsung untuk proses selanjutnya nih, Bu? Oh, ini tinggal langsung proses penggorengan. Oh, ini tinggal langsung proses kalau penggorengan. ditata ini biar nanti ketika dalam waktu proses penggorengan enak, ambilnya lebih cepat. Oh gitu. Oh, jadi memang ditata seperti ini supaya pas goreng lebih cepet ya, Bu, ya? Iya, biar cepet nggak berantakan. Oke. Jadi ini satu tempe yang segulung tadi ya, Bu, ya, sudah dipotong-potong. Nah, ini disusun memanjang gini ya, Bu, ya. Nah, berarti selanjutnya adalah
proses penggorengan. Penggorengan ya. Kita nanti akan ikut melihat ya Bu ya, melihat seperti apa proses penggorengan dari keripik tempe ya. Kita ke tempat penggorengan Bu. Oke, siap. Ayo Mbak Vero, kita ke tempat penggorengan. Wah, jadi di sini tempat Iya. penggorengan ya Bu. Wah, ini kenapa dilempar-lempar nih Bu? Ibunya nggak lagi ngamuk kan ya Bu ya? Enggak. Jadi ini Memang seperti ini karena harus ada bumbu dan ininya harus misah satu-satu. Oh, Jadi gitu. kalau langsung dimasukin kan nanti dia jadi satu. Merengkel. Kalau, merengkel. Oh, Kalau dilempar kan bisa satu-satu. Bumbunya juga harus kerendam bumbu bener-bener biar terasa. Kayak gitu. wah, pemirsa excited banget ternyata keripik tempe ini cara menggorengnya ada teknik tersendiri ya Bu ya. Jadi kayak belajar kungfu ya Bu ya. Ini ada bumbunya Bu ya? Ya, Apa itu nih Bu? bumbu. Komposisi dalam isi bumbunya? Ada garam, Hmm. terus ketumbar bubuk, Hmm. sama bawang merah. Garam, ketumbar bubuk, bawang merah supaya Gurih. gurih keripik tempe Bu Marimar ya. Nah, ini sedang proses penggorengan. Ini kalau menggoreng sampai berapa lama Bu? Atau mungkin sampai warna tertentu nggak? Iya, pakai warna tertentu, warnanya nanti sampai kekuningan gitu. Sampai seperti ini yang sudah ya? Sambil kayak gitu kan dilepasin, yang nempel-nempel itu dilepasin. Dia nggak boleh nempel satu sama Iya. lain ya Bu ya? Oke, jadi harus dilepas supaya dia sendiri-sendiri ya? Ya nanti renyahnya, matangnya dia sempurna. Oke. Nah, setelah digoreng ini apa udah bisa kita konsumsi atau gimana nih Bu? Belum. Masih ada proses lagi. Wah, padahal Vero panjang ini. sudah pengen makan ini, ternyata belum. Nah, setelah dari penggorengan ini sudah mendapatkan warna yang ini, apa lagi nih Bu? Setelah ini kita ada proses penyortiran. Penyortiran? Iya, karena ini ada goreng 2 kali. Oh. Disortir dulu, dipisahin yang bagus sama yang ada yang patah-patah sendiri-sendiri, habis itu digoreng lagi. Nah, kita mau lihat proses sortir gimana Bu? Di sana. Oke. Ya Mbak Vero, Oke, ini proses proses penyortiran. sortir ya Bu ya. Nah, oh jadi ini lagi dipilihin bentuk-bentuknya. Yang dicari bentuknya yang kayak mana nih Bu? Yang bagus, yang bulat-bulat seperti ini nih. Oh, ini nih bagus ini. Ya. Kalau yang contoh yang kurang bagus? Ya, yang patah kayak gini. Berarti kayak gompel-gompel ini. Iya, gombal-gombal. Karena nanti harga jualnya juga beda. Oh, gitu. Iya, bagian bumbunya beda lagi. Jadi ini dipisahin antara yang bentuk bagus dan yang bentuk kurang bagus. Nah, yang rasa sama sih, rasa cuma kan sama, ini bentuknya. beda. kayak Nah, gitu. ini yang bentuk kurang bagus nanti gimana nih Bu? Ini di warung-warung kecil. Tetap di packing. Tetap di packing. Oh gitu. Jadi Tapi ini yang premium ya Bu Iya, ya. yang premium. Ini yang premium dan ini nanti yang di warung-warung kecil ya. Iya. Nah, setelah proses sortir kita udah dapet tempe-tempe keripik tempe yang bentuknya bagus, yang premium. Selanjutnya apa nih Bu? Digoreng lagi. Digoreng lagi. Iya, Berarti digoreng di belakang ya. Di belakang sampai berapa menit? Nggak lama sih. Nggak lama. Nggak lama, sekitar 3 menit udah. Sekitar 3 menit sudah tidak ada kecampuran lagi, hanya menggoreng lagi Iya. aja. Tidak ada campur bumbu lagi. Enggak. Udah. Udah goreng gitu aja sebentar, angkat, Hmm. tiriskan, langsung packing. Tiriskan langsung bisa packing. Nah, setelah ini kita berarti mau lihat proses packing Bu ya? Iya. Oke, kita pemirsa LD TV, kita akan melihat selanjutnya proses packing dari keripik tempe. Sebelah mana nih Bu? Iya, jadi kita sudah sampai di terakhir nih Bu ya, proses Pemakingan. pemakingan atau
mengemas pengemasan. keripik tempe ini. Nah, ini kemasan berapa gram nih Bu? 100 gram. Oh, ini 100 gram. Oke, jadi setelah yang digoreng tadi sudah dingin. Kita packing seperti ini. Oke, ini kemasan Kemasan 100 gram. 100 gram. Marimar keripik tempe gigitan pertama bikin lagi. Iya. Emang lagi banget ya. Nah, ini yang original. Kita kemas seperti ini. Jadi kalau sudah di packing, sudah dikemas, berarti sudah ready Bu ya? Iya, siap untuk dipasarkan. Siap untuk seperti ini. dipasarkan. Nih. Nah, ini yang sudah jadi ya Bu ya. Ini sudah jadi. Wah, ini pemirsa LD TV, kita sudah lihat tadi prosesnya dari awal pembuatan keripik tempe dari mulai kedelai sampai jadi sudah keripik tempe Marimar original yang sudah dikemas dan siap dipasarkan. Dan setelah ini kita akan wawancara bersama Ibu Marimar mengenai pemasarannya. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Kamera. Pemirsa LDS TV masih di program Mata Kamera bersama Vero dan masih bersama owner dari Marimar yang merupakan produk oleh-oleh dengan Ibu Teresia Mariani. Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya, boleh. Setelah tadi kita sudah lihat proses pembuatan salah satu oleh-oleh yaitu keripik tempe tadi ya Bu ya. Nah, ini awal berdirinya kapan Ibu? Awal berdirinya itu tahun 2010. 2010 udah cukup lama ya Bu ya? Udah hampir 13 tahun. Bahkan sebelum tahun itu, cuma kita mulai rutin pencatatan untuk penjualan pengeluaran pemasukan itu tahun 2010. Oh, jadi mulai rapi atau mulai termanajemen dengan baik itu di 2010. Sebelumnya memang sudah, tapi sudah, cuma kan cuma usaha sambilan. usaha sambilan. Nggak istilahnya belum setiap hari kayak gitu. Cuma kalau ada pemesanan, ada momen-momen mau lebaran, mau tahun baru seperti itu. Itu apa tuh produk yang dibuat pada saat itu, pada awal-awal? Pada awal-awal tuh kita tuh bikinnya tusuk gigi, terus ini tuh ada apa, pastel. Pastel. Ini berarti ini produk yang awal ya, termasuk ya? Ini awal banget. Tusuk gigi dan pastel ini yang jadi produk awalnya dari Marimar. Nah, kemudian kenapa nih Bu merambah mau nyoba keripik tempe, nyoba kembang goyang? Ini kenapa nih awalnya? Karena kan kita ngelihat konsumen sih. Karena masyarakat tuh kalau disuguhi makanan yang itu aja pastinya kan bosan. Oke. Gitu. Jadinya Ibu berinovasi lah menghasilkan produk yang lain-lain nih Bu ya. Betul. Ini kita mau jelasin lagi nih apa Bu? Ini kembang goyang ya Bu ya? Kembang goyang. Kembang goyang. Kemudian ada kacang oven. kacang oven. Nah, ini keripik tempe yang tadi kita buat ya. Iya, betul. Nah, ini yang di toples ini apa nih Bu? Itu ada enting-enting kacang. Enting-enting kacang. Sama enting-enting tiwul. Enting-enting tiwul. Ini menarik nih Bu. Mana Bu yang enting-enting tiwul? Enting tiwul. Ada nggak nih? Kita bawa nggak nih? Nih, ada nih. Oh, ada. Yang Ini. Iya. Ini enting-enting tapi terbuat dari Tiwul. tiwul ya. Oh iya, tiwul. Rasanya pedes manis. Pedes manis. Ini inovasi juga ya Bu. Ini peminatnya banyak ya Bu ya? Banyak, lumayan banyak. Lumayan banyak. Wah, luar biasa. Jadi memang selalu memberikan inovasi-inovasi supaya konsumen nggak bosen ya Bu ya. Iya, betul. Nah Bu, sepanjang perjalanan melakukan produk-produk bisa dibilang nih oleh-oleh ya Bu ya. Apa nih suka dukanya? Ya banyak sih. Ya namanya kita produk makanan, banyak yang mencela, ada yang oh ini kurang gini loh, ini kurang gini loh. Tapi bagi saya sih mungkin sedikit agak sakit ya dibilang ih tempenya masem nggak enak. Sedih gitu. Ya Bu ya? Iya sedih. Tapi dari situlah kita punya motivasi. Motivasi gimana ya caranya aku tuh punya produk yang benar-benar orang itu suka sesuai dengan selera mereka dan memang kue itu beda dengan yang lain gitu, cemilan itu beda dengan yang lain. Jadi gitu. walaupun sempat ada beberapa mungkin haters ya Bu ya, tempat mengalami banyak sekali suka duka, tapi Ibu tetap semangat ya? Semangat. Nggak patah semangat, nggak, aduh udahlah nggak pengen bikin oleh-oleh lagi, nggak ya Bu? Enggak, justru dari situ saya tuh malah bilang gini, oh Bu nggak enaknya kenapa sih Bu? Kayaknya tempe itu pertama kali, tempe ini loh, ini irisannya tebel, tebelan, nggak rata, terus rasanya masem kayak tempe, kalau orang Jawa bilang,
semangit kayak gitu. Ya sakit juga di sini. Iya, sedih ya Bu ya. Tapi kita terus berpikir gimana. Jadi kita sambil dengerin orang kasih masukan, kita juga minta saran gimana sih, atau kita belajar dari tempat-tempat yang mana kita sering dapat pelatihan atau gimana kita cari ilmu. Oke, kita jadi terapkan. dari mungkin komentar-komentar dari orang kita ambil yang bagus-bagusnya ya Bu ya. Misalnya apa nih yang kurang? Apakah kurang dari segi pengemasan, penggorengan atau rasa? Jadi kita menggali supaya dapat hasil yang terbaik gitu ya Iya, Bu ya. betul. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri nih Bu, produk-produk dari Marimar ini sudah masuk kemana aja nih Bu? Oh, kalau saat ini ya sampai ke toko-toko pusat oleh-oleh, di pusat Bandar oleh-oleh. Lampung. Di Teluk juga ada, di Lampung Tengah ya di minimarket, Minimarket. kayak gitu, toko-toko oleh-oleh gitu. Toko oleh-oleh di Swalayan juga ya, kayaknya Swalayan. Vero pernah lihat nih ya. Di Swalayan dan bahkan di warung-warung kecil pun di anak-anak sekolah juga ada. sudah ada. Nah, jadi untuk produk-produk yang dimasukkan ke swalayan, toko, ataupun pusat oleh-oleh ini Ibu sendiri ataukah mungkin ada yang membantu nih Bu? Oh, kalau di toko oleh-oleh itu, waktu itu kita kan kita sebagai binaan rumah BUMN Pertamina itu ada yang menjembatani, karena kalau kita langsung ke sana kadang-kadang agak susah sih. Terus kemarin itu dari BUMN, dari supervisornya itu Mbak Raras, ngajak kita ke sana bawa sampel dan beliaulah atas nama rumah BUMN Pertamina itu kita dibawa ke sana dan puji Tuhan dari beberapa toko itu kita diterima Bisa semua. diterima untuk masuk ya. Oke deh, jadi memang perlu banyak usaha ya Bu untuk bisa mencapai yang namanya sukses ya Bu ya. Iya. Jadi nggak langsung, jadi pelan-pelan dengan proses. Wah, ini luar biasa nih, produknya sudah masuk di beberapa toko retail. Nah, ini juga Vero lihat sudah ada label halal nih Bu ya? Iya, ada. Sudah ada label halal. Ini prosesnya gimana nih Bu? Susahkah atau memang ada yang membantu juga atau bagaimana? Kalau dibilang susah sih, awalnya memang susah luar biasa. Susah banget ya. Untuk dapatin halal, kebetulan kan saya kan non muslim nih. Dari bayangan saya itu kayaknya mustahil sekali saya dapat itu kayak gitu. Tapi berkat ada binaan juga ada yang nolong sih kayak gitu. Kita bisa lolos untuk yang pertama keripik tempe. Keripik tempe dulu ya Bu ya, dapat halal. Oke, itu di Tempe. kapan nih Bu sudah dapat halal? Di Halal itu di tahun 2020. 2020 sudah dapat label halal. Oke, jadi awal yang pertama kali keripik tempe tadi yang kita Keripik bikin ya Bu tempe, ya. Oke, nah selain halal tadi juga ada haki ya Bu ya? Haki Haki itu apa nih Bu? Itu hak paten. Hak paten. Hak paten merek. Hak paten merek itu kita sudah dapat juga. Iya. Di tahun ini atau Di tahun 2000, kalau prosesnya itu tahun 2020, tapi keluarnya baru tahun 2021 akhir. Oke deh dah. Jadi sudah ada label halal dan juga sudah ada haki atau hak paten ya Bu ya. Oke. Dan setelah itu dari sekian banyak toko-toko atau retail, ini penjualan paling tinggi sebenarnya di mana Bu? Toko oleh-oleh kah atau di swalayan? Itu oleh-oleh. Toko oleh-oleh ya Bu ya. Nah ini berarti kan produk Marimar nih bisa jadi ikon daerah nih nantinya. Gimana Bu? Kalau seandainya suatu saat nanti jadi ikon daerah, senang pasti Bu ya? Senang sekali, bersyukur sekali. Bersyukur sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa nih jadi ikon daerah atau ikon oleh-oleh dari suatu daerah. Nah, tadi kan kita sudah bicara salah satu kesulitannya yang mungkin komentar-komentar negatif ya. Selain itu nih Bu, dari proses pembuatan atau mungkin pemasaran, kesulitan atau mungkin hambatan yang Ibu rasakan nih apa nih Bu? Untuk saat ini nih dari ini peralatan kita kurang. Peralatan ya Bu ya? Peralatan untuk produksi ya Bu ya? Untuk produksi, peralatan, terus untuk tenaga kerja kayak gitu. Memang kegiatan kerjaannya masih banyak yang manual sih. Kegiatan rata-rata prosesnya masih manual. Kita perlu mesin produksi, terus tempat display. Kalau ketika momen Lebaran itu kan banyak sekali nih pemesanan PO masuk, dan kita kurang tempat juga. Oke, untuk display produk yang sudah jadi ya, jadi itu mungkin kendala ya. Kendala permodalan juga. Permodalan juga ya.
dan itu menjadi salah satu kendala. Mudah-mudahan nanti setelah tayangan Mata Kamera ini bisa ada ya mungkin investor ya Bu ya yang mau memberikan bantuan alat-alat ataupun permodalan. Nah, harapan Ibu nih ke depannya untuk aneka jajanan dari Marimar ini apa harapannya Bu? Harapan saya sih inginnya salah satu produk saya itu bisa go kayak gitu. Go ke internasional. Bisa ekspor ya Bu ya. Nah, jadi kita bisa menampung pekerja-pekerja lebih banyak kayak gitu. Oh, di sini yang membantu atau pekerja di sini warga sini atau bagaimana Bu? Iya, lingkungan sini. Lingkungan sini. Jadi memang Ibu Marimar juga membantu membuka lapangan pekerjaan nih ya dengan adanya pembuatan aneka oleh-oleh Marimar ya. Mudah-mudahan bisa go internasional ya Bu, kan produk buatan Indonesia bisa sampai ekspor, penjualnya bisa banyak. Karena mungkin terakhir nih Bu, pesan-pesan untuk pemirsa LDS TV mungkin yang ingin memulai untuk membuat aneka makanan, mungkin ada pesannya Bu? Ada. Pesan saya sih bagi para pemula untuk penggiat usaha seperti saya, pokoknya kita harus siap mental. Siap mental utama ya Bu ya. Harus siap mental. Karena apa? Karena di bidang ini mental kita perlu disiapkan, karena setiap apapun yang kita produk pasti akan ada masukan atau kritikan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Dan selain itu ketekunan, ketekun dan konsisten. Kita jangan sekali-kali ketika produk kita pasarkan terus ditolak, terus kita down, malas, jangan seperti itu. Justru lewat penolakan itulah itu suatu tantangan buat kita. Harus bangkit ya. Jadi jangan menyerah dan jangan patah semangat. Ibu terima kasih banget nih Vero dan tim LDS sudah bisa ngobrol dan kita sudah membahas mengenai aneka jajanan, bahkan tadi sudah kita lihat produksinya ya Bu Marimar. Sukses selalu, dan yang pasti ini merupakan salah satu contoh UMKM yang juga pantang menyerah dari usaha nol sampai akhirnya sudah bisa memiliki kemasan premium dan juga sudah bisa masuk ke retail-retail dan juga pusat oleh-oleh ya Bu. Terima kasih banyak. Saya Vera Wang dan tim LDS TV pamit. Mata Kamera, sampai jumpa.